Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, seperti biasa Ibu akan absen terlebih dahulu. Silakan dicek teman-temannya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Adakah yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Yusra. Kenapa Yusra nggak hadir? Nggak ada. Oh, nggak ada keterangan, berarti Alfa ya? Ya, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita hadirkan dulu jiwa dan raga kita. Takutnya raga kita ada di sini, tapi jiwa kita masih ada di luaran sana. Masih ada di rumah, masih ada di kantin, atau masih ada dimanapun gitu ya kan? Nah, dengan menghadirkan jiwa dan raga kita, insya Allah proses pembelajaran kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Seperti biasa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Nah, Ibu tanya dulu, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa? Hadas kecil dan hadas besar. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah belajar materi hadas besar dan hadas kecil. Ada yang tahu arti hadas besar dan hadas kecil? Lupa? Nah, jadi Ibu ingatkan kembali. Jadi, hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mengharuskan seseorang untuk melakukan wudhu atau untuk berwudhu supaya bisa melakukan ibadah seperti sholat, memegang Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mengharuskan seseorang untuk mandi wajib supaya bisa melakukan ibadah tertentu. Nah, Mas, jadi tahu kan hadas besar dan hadas kecil? Tahu. Nah, Ibu tanya dulu, siapa di sini yang suka mandi pagi? Saya tahu. Kok masih ragu-ragu jarang mandi pagi ya? Nah, jadi mandi itu sangat penting anak-anak. Kenapa? Mandi itu bukan hanya untuk menyegarkan badan kita, tetapi mandi juga merupakan salah satu cara untuk kita bersuci. Nah, jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Nah, ada satu jenis mandi yang sangat istimewa di dalam agama Islam, yaitu mandi wajib. Nah, di sini ada yang pernah melakukan mandi wajib? Nah, rata-rata sudah pernah semua ya mandi wajib. Nah, apa itu mandi wajib? Ada yang tahu? Apa mandi wajib? Ya, mensucikan diri ya. Nah, jadi mandi wajib adalah mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dengan tata cara tertentu menurut syariat Islam. Nah, jadi mandi wajib itu adalah salah satu cara wajib untuk kita membersihkan diri dalam keadaan tertentu. Jadi mandi wajib ini tidak susah anak-anak. Mandi wajib ini seperti mandi biasanya, tetapi kita harus didasarkan dengan niat dan tata cara tertentu. Jadi tata cara dan niatnya berbeda dengan mandi sehari-hari. Nah,
Ibu tanya dulu, mandi wajib itu tidak semua orang harus melakukan mandi wajib kan? Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita untuk melakukan mandi wajib. Yaitu salah satunya bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu keluarnya mani, baik dalam terjaga ataupun tidak. Nah, selanjutnya itu bersetubuh, baik walaupun tidak keluar mani, itu juga harus mengharuskan kita untuk mandi wajib. Nah, terakhir itu selanjutnya itu setelah haid atau nifas. Nah, setelah haid atau nifas kita harus melakukan mandi wajib supaya bisa melakukan ibadah seperti biasanya ya, seperti sholat dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu baru masuk Islam. Masuk Islam bagi orang yang baru itu harus melakukan mandi wajib terlebih dahulu. Selanjutnya meninggal dunia. Nah, meninggal dunia ini juga perlu melakukan mandi wajib karena takutnya kita kan tidak tahu kan Kak, kondisi badan kita apa suci atau tidak, apakah ada najis atau tidak. Jadi kita harus melakukan mandi wajib sebelum meninggal. Tapi itu dimandikan oleh orang lain. Nah, anak-anak, bayangkan ya, jika kalian habis olahraga, terus berkeringat. Bayangkan ya, jika kalian habis olahraga, terus berkeringat, nggak mandi, itu nggak nyaman kan? Nah, sama halnya kalau kita setelah haid atau mimpi basah atau sebagainya, itu kita harus melakukan mandi khusus, yaitu mandi wajib, supaya kita bisa membersihkan diri kita dan bisa melakukan ibadah seperti biasanya. Nah, selanjutnya itu tata cara mandi wajib. Nah, bagaimana cara kita harus mandi wajib? Nah, ini adalah tata cara mandi wajib. Ada yang tahu tata cara mandi wajib? Belum ya? Nah, jadi yang pertama itu kita harus niat. Nah, niat itu di dalam hati. Kita harus berniat untuk mensucikan diri dan mensucikan diri kita dari hadas besar. Selanjutnya, tata cara mandi wajib yaitu membasuh tangan. Kedua belah tangan itu dengan air yang mengalir. Selanjutnya, membersihkan bagian yang kotor atau membersihkan bagian tubuh kita yang terkena najis. Terus berwudu. Nah, berwudu ini seperti kita berwudu hendak sholat ya, berwudu seperti biasa. Terus membasuh kepala. Membasuh kepala 3 kali ke seluruh tubuh dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Terakhir membasuh seluruh tubuh kita. Nah, sekarang sudah tahu kan tata cara mandi wajib? Kalau ibu tunjuk bisa nggak jawabnya nanti? Nah, jadi kan sudah tahu ya tata cara mandi wajib itu ada 5. Kita harus dilakukan dengan tertib. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita? Tidak ada. Nah, selanjutnya ibu akan tunjuk satu orang perwakilan yang akan menyebutkan langkah-langkah mandi wajib. Kepada Fitria, silakan maju untuk mempraktekkan atau menyebutkan tata cara mandi wajib yang sudah ibu jelaskan. Ya. Hadap ke mana? Ke teman-teman? Ya, hadap ke teman-teman saja. Baik, langkah-langkah mandi wajib itu yang pertama kita membacanya di dalam hati. Terus kemudian membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Terus yang ketiga itu membersihkan area badan kita yang kotor atau yang kena najis. Terus yang keempat berwudu. Yang kelima itu mengguyurkan air ke kepala dan mesela-mesela rambut. Terus menyiram air ke seluruh tubuh dari kanan sebanyak 3 kali, kemudian sebelah kiri 3 kali. Nah, baik. Benar? Benar. Nah, beri tepuk tangan dulu kepada Fitria. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah hikmah mandi wajib. Nah, jadi mandi wajib itu bisa membersihkan diri dari hadas besar
dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Selanjutnya memberikan rasa segar dan tenang setelah bersuci. Nah, mandi wajib itu harus anak-anak. Namanya juga mandi wajib, berarti itu wajib kalau kita di kondisi-kondisi yang tertentu tapi. Oke, boleh? Silakan. Nah, sekarang sudah tahu ya tata cara mandi wajib, pengertiannya, dan kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk mandi wajib. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka ibu yang akan bertanya. Nah, ibu akan acak nama-namanya ya, ini random. Jika nama yang keluar, berarti dia akan menjawab pertanyaannya. Ibu sebutkan dulu pertanyaan pertama. Silakan dicatat. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan mandi wajib? Pertanyaan kedua, sebutkan 3 keadaan yang mengharuskan kita untuk mandi wajib. Terus pertanyaan terakhir, urutkan langkah-langkah mandi wajib yang benar. Sudah? Kita acak? Sudah siap? Sudah. Siap ya? Kita mulai. Nggak ada suara. Yudi, silakan Yudi, pertanyaan pertama. Apa pengertian mandi wajib? Apa pengertian mandi wajib? Ya. Mandi wajib adalah mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Oke. Dalam kondisi tertentu. Oke, boleh tepuk tangan dulu kepada Yudi. Selanjutnya ya, soal kedua. Kepada Selis, sebutkan 3 keadaan yang mengharuskan kita untuk mandi wajib. Mimpi basah, bersetubuh, Iya. keluarnya mani. Oke, tepuk tangan dulu kepada Selis Sunarti. Soal terakhir ya. Nabila Eka Fitri. Nah, pertanyaannya urutkan langkah-langkah mandi wajib yang benar. Yang pertama niat, Iya. yang kedua mencuci tangan Iya. 3 kali, Mm-mm. yang ketiga membasuh bagian yang kotor, yang keempat wudhu, yang kelima membasuh kepala banyak 3 kali, yang keenam membasuh seluruh tubuh banyak 3 kali. Oke, tepuk tangan dulu kepada Nabila. Nah, jadi anak-anak, kesimpulannya ya, mandi wajib adalah salah satu bentuk ibadah yang penting di dalam Islam untuk mensucikan diri dari hadas besar. Nah, mari kita selalu menjaga kebersihan fisik dan spiritual sesuai dengan tuntutan syariat. Nah, jadi anak-anak, mandi wajib itu sangat penting ya. Selain untuk membersihkan tubuh kita, mandi wajib juga untuk mensucikan diri kita dan merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi Ibu tanya, apa itu mandi wajib? Nah, alhamdulillah ya, sudah paham semua berarti ya materi kita hari ini. Alhamdulillah kita telah selesai mempelajari materi mandi wajib. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat.
bagi kita semua, dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri kita agar bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk. Nah, itu saja materi Ibu pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.